Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yaitu materi membaca. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri dengan teman anggota saya lainnya. Saya Nabila Afifah. Lalu ada Maharani Yuliasati, Salman Afarizi, Hasna Safariatul Zaro, Aurelia Sadira Gunawan, dan yang terakhir itu Desma Uli Hasibuan. Materi yang akan kami jelaskan ada 3. Yang pertama yaitu membaca produktif, lalu yang kedua jenis membaca, yang ketiga cara membaca. Untuk materi membaca akan dijelaskan oleh Aurel. Baik, materi selanjutnya yaitu membaca. Membaca merupakan kegiatan mencermati dan memahami pesan yang disampaikan penulis melalui media tulisan. Membaca bukan hanya sekedar melafalkan lambang bunyi, ada pesan penulis yang harus dipahami. Pembaca harus menerjemahkan kode yang terdapat dalam susunan lambang bunyi. Hal itu karena membaca dituntut untuk memahami. Kemajuan sebuah negara dapat diukur melalui tingkat membaca masyarakatnya. Semakin maju sebuah negara, maka tingkat membaca masyarakatnya semakin tinggi. Segala informasi bisa didapat melalui membaca, karena membaca mampu membuka pintu ilmu pengetahuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan definisi dari membaca produktif, jenis membaca, dan cara membaca. Yang pertama yaitu membaca produktif. Membaca produktif yaitu kegiatan membaca yang dapat melahirkan hal baru, seperti membaca untuk meneliti, membaca untuk berbagi ilmu pengetahuan, membaca untuk dapat menulis, dan membaca untuk menciptakan sebuah produk. Definisi yang kedua yaitu jenis membaca. Jenis membaca merujuk pada berbagai metode dan tujuan yang berbeda dalam aktivitas membaca, yang ditentukan oleh bagaimana seseorang mendekati teks dan apa yang ingin mereka capai melalui pembacaan tersebut. Definisi yang ketiga yaitu cara membaca. Cara membaca merujuk pada teknik atau strategi yang digunakan oleh seseorang untuk memahami teks secara efektif. Membaca produktif. Melalui membaca, orang akan mendapatkan segala informasi yang belum diketahui sebelumnya. Untuk itu, membaca mampu meningkatkan daya ingat dan sensitivitas masyarakat. Orang yang sering membaca akan cenderung kritis karena memiliki banyak informasi. Kritis di sini berarti memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, seseorang yang sering membaca buku seputar elektronik, ia akan memiliki sensitivitas seputar elektronik kapanpun. Saat kepanasan, ia mampu menciptakan ide untuk membuat kipas angin, lalu untuk saat tagihan listrik membengkak, ia mampu membuat sumber tenaga surya. Lalu ada jenis membaca. Jenis membaca dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada membaca cepat, yang kedua membaca kritis. Membaca cepat. Membaca cepat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu membaca dalam hati. Membaca dalam hati membantu pembaca untuk bisa lebih cepat. Hal itu karena otak tidak perlu memerintah organ tubuh untuk bekerja. Yang kedua yaitu membaca menggunakan alat bantu. Alat bantu digunakan untuk menunjuk letak tulisan. Mata pembaca melihat tulisan di ujung alat bantu tersebut. Mata mengikuti pergerakan alat bantu. Semakin cepat alat bantu bergerak, maka gerakan mata pun akan semakin cepat. Yang ketiga yaitu membaca sesuai jangkauan mata. Membaca sesuai jangkauan mata dapat dilakukan dengan membuat jarak pandang yang ideal. Sumber bacaan tidak diletakkan terlalu jauh dan tidak terlalu dekat dengan mata pembaca. Pandangan pembaca fokus pada bagian tengah sumber bacaan. Saat mata fokus pada bagian tengah, maka bagian sisi kiri dan kanan akan terlihat. Membaca kritis. Membaca kritis merupakan membaca sumber bacaan dengan cermat dan teliti. Membaca kritis dilakukan dengan cepat, cermat, dan teliti. Membaca kritis memiliki banyak fungsi seperti membaca untuk menulis, membaca untuk mengamati, membaca untuk mencari informasi, membaca untuk meningkatkan pemahaman, dan sebagainya. Membaca kritis tidak bisa dilakukan sekali membaca sumber bacaan. Membaca kritis dilakukan berkali-kali agar benar-benar memahami sumber bacaan. Di sini letak perbedaan dengan membaca cepat. Membaca buku. Buku yang sangat tebal tidak harus dibaca semua, terutama buku-buku pelajaran.
Pembaca tidak perlu membaca keseluruhan buku saat itu juga. Pembaca hanya perlu membaca bagian yang perlu dipelajari saja. Misalnya, saat Anda membeli buku semiotik, sebagai tahap pengenalan, Anda bisa membaca pengantarnya terlebih dahulu. Namun, ketika Anda ingin membaca buku semiotik untuk mencari informasi khusus, Anda bisa melihat daftar isi terlebih dahulu. Saat Anda memiliki waktu luang yang ingin memahami keseluruhan isi buku tersebut, Anda bisa menggunakan cara membaca cepat. Hal yang berbeda juga terdapat pada buku sastra seperti kumpulan cerita pendek ataupun buku novel. Membaca buku sastra tidak bisa dilakukan dengan cepat ataupun menggunakan metode membaca buku motivasi. Membaca buku sastra harus dibaca secara rinci untuk memahami alur dan emosi yang disampaikan pengarang melalui bahasa. Membaca karya ilmiah. Membaca jurnal ilmiah ataupun membaca laporan penelitian membutuhkan keterampilan khusus. Cara mudah membaca karya ilmiah dapat dilakukan dengan menentukan topik yang akan dibaca. Setelah topik ditemukan, langkah selanjutnya yaitu mencari judul penelitian yang hampir mirip. Setelah menemukannya, langkah selanjutnya adalah membaca abstrak. Jika Anda merasa sesuai dengan yang Anda cari, langkah selanjutnya yaitu membaca keseluruhan isi karya ilmiah tersebut. Membaca surat kabar. Membaca berita di surat kabar tidak perlu dibaca keseluruhan isinya, tidak perlu juga dibaca judulnya saja. Hal itu karena banyak judul berita yang tidak mencerminkan isi. Untuk mendapatkan informasi yang jelas, pembaca perlu membaca berita dan paragraf pertamanya saja. Jika masih penasaran dan ingin mengetahui keseluruhan informasi, pembaca boleh membaca keseluruhan isi berita. Judul paragraf pertama memuat informasi lengkap. Hal itu karena sudah mencakup 5 unsur berita, yakni siapa melakukan apa, di mana, kapan, dan mengapa. Pembaca tidak menghabiskan waktu berjam-jam untuk membaca berita di surat kabar. Membaca selebaran. Membaca selebaran adalah kegiatan membaca informasi yang biasanya disebarkan dalam bentuk lembaran atau brosur. Selebaran ini seringkali digunakan untuk menyampaikan informasi mengenal suatu acara, produk, atau layanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan singkat kepada pembaca agar mereka dapat memahami dan merespon informasi yang disampaikan.